besok ke Afghanistan gitu kan. Nah, jadi dulu itu memang ada rasa itu. Tapi kalau sekarang saya flashback kembali, negara-negara yang saya kunjungi kebanyakan negara konflik, ada konfliknya. Tempat-tempat yang saya kunjungi adalah daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah minoritas. Di Cina saya itu nggak pernah tertarik wisata ke Shanghai kemana, nggak tertarik. Yang saya tertarik Xinjiang, Tibet, daerah perbatasan. Ada separatisme, ada minoritas. Kenapa? Karena itu refleksi dari diri saya, ya kan? Ketika saya ketemu minoritas Uighur, saya itu lebih merasa saya bersaudara dengan mereka sebagai Tionghoa Indonesia karena saya menemukan cermin saya dibandingkan saya ketika berinteraksi dengan orang mayoritas Cina. Saya justru merasa saya lebih dekat dengan orang Uighur karena nasib kita sama, cara hidup kita sama. Saya ngerasain identitas yang ditolak, saya ngerasain bagaimana harus beradaptasi dengan identitas mayoritas. Saya melihat itu dari orang Uighur, dan saya sangat bersimpati pada orang Uighur sama orang Tibet gitu, karena saya menemukan cermin saya di situ. Nah, kenapa daerah-daerah yang dikunjungi begitu? Ya karena saya minoritas, saya hidup di garis batas identitas. Perjalanan saya juga banyak ke tempat-tempat yang saya gak sadar sebenarnya. Dengan saya pergi ke situ, saya itu belajar untuk mengenali diri saya sendiri, mengenali konflik saya sendiri, dan belajar untuk berdamai pada konflik saya sendiri. Dan itu yang membuat saya pada akhirnya ya bisa reconcile lah, bisa berdamai dengan masa lalu saya yang penuh dengan luka-luka batin karena identitas itu. Nah, sebenarnya satu jawaban luka batin itu justru saya temukan di papa saya sendiri. Ya, papa saya itu tahun 66 atau 67 itu pernah di penjara 1 tahun oleh Orde Baru Soeharto. Jadi di saat itu Lumajang itu mau menerapkan, Indonesia sebenarnya mau menerapkan PP nomor 10. Kemudian di Jawa Timur itu jadi percontohan, dan di percontohan Jawa Timur itu salah satunya adalah Lumajang. Nah, PP nomor 10 ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Ini orang Tionghoa sangat tahu, tapi orang non Tionghoa kayak buat mereka nggak penting. PP nomor 10 itu hal yang penting buat orang Tionghoa di sini. PP nomor 10 tahun 59 sebenarnya aturannya zaman Soeharto itu menetapkan kalau orang warga negara asing, di mana orang Tionghoa yang belum jadi WNI itu dilarang untuk berdagang atau berbisnis di tingkat level kabupaten ke bawah. Nah, jadi toko-tokonya orang Tionghoa, kan orang Tionghoa tahun itu kan masih belum, jadi kewarganegaraan itu belum sesuatu yang jelas seperti sekarang gitu lah. Zaman itu tuh banyak orang itu kewarganegaraan gak jelas. Orang Tionghoa punya double kewarganegaraan, sampai ada perjanjian Indonesia sama Republik Rakyat Tiongkok waktu itu untuk memutuskan bahwa orang Tionghoa harus milih. Makanya muncul PP nomor 10 tahun 59. Orang Tionghoa yang nggak mau masuk WNI silakan pulang. Makanya tahun 59 itu banyak sekali, saudara saya juga banyak yang pulang ke Tiongkok. Jadi karena mereka nggak mau masuk ke WNI. Tapi orang-orang yang tinggal di sini nggak otomatis jadi WNI. Itu panjang prosesnya. Ya kan, ada yang 20 tahun baru dapat WNI, 20 tahun kita tanpa kewarganegaraan, ya. Kakek saya 30 tahun malah. Jadi sepanjang itu, dan mereka kan nggak bisa keluar negeri, nggak punya hak, benar-benar orang yang nggak ada perlindungan hukum, orang Tionghoa di sini. Nah, salah satunya adalah ketika tahun 67 itu pemerintah itu mau mengambil alih toko-toko dari orang Tionghoa untuk diambil alih untuk diberikan kepada warga dalam tanda kutip pribumi. Nah, papa saya demo sama 30 orang Tionghoa di itu demo, dan papa saya dipenjara 1 tahun. Jadi bayangkan ya, seseorang yang zaman Soeharto, Orde Baru dimulai dengan kepahitan seperti itu. Saya tahun 80-an besar di Indonesia era Soeharto. Saya pendidikan saya purely pendidikan Indonesia. Jadi nggak ada pendidikan Tionghoa, nggak ada sekolah Tionghoa karena kan ditutup tahun 65, 66. Kalau orang tua saya karena mereka patriotisme Tiongkok, mereka nggak mau lanjut sekolah, mereka nggak sudi gitu kan. Wah, ini yang ngerampok saya kok kita mau sekolah ini, nggak sudi mereka. Jadi mereka putus sekolah. Mama saya cuma kelas 5 SD, papa saya 2 SMP udah 2 SMA udah nggak sekolah lagi. Nah, terus tahun 80-an saya kan belajar PMP ya. Teman-teman tahu PMP? Masih ada sekarang? Udah nggak ada. PPKN. Nah, dulu kan PMP. Nah, saya kan Pancasila sejati gitu. Wah. Nilai
MP 9. Majalah Sejati. Belajarnya ini apa Pancasila hafal gitu kan. Menteri-menteri nama menteri hafal. Nah, terus belajarnya ya Soeharto pahlawan, Soeharto pahlawan bangsa, terus apa serangan umum 1 Maret. Nah, begitu di rumah, papa saya itu cerita sejarah lain dari Soeharto yang nggak pernah diceritain di sekolah. Oh, kamu bicara ini Soeharto tuh kayak gini. Saya itu sampai ya namanya SMP SMA kan pemberontak ya. Jadi berantem sama orang tua saya kira papa saya sedang meracuni saya dengan ideologi terlarang gitu kan. Saya ingat betul tahun itu 95 saya SMA kelas 1 lomba menulis Hari Kesaktian Pancasila. Saya SMA kelas 1 lomba menulis karangan Hari Kesaktian Pancasila yang berarti hari menghujat komunis dan hari menghujat Republik Rakyat Tiongkok. Tulisan saya juara nomor 1 di sekolah, ngalah-ngalahin anak SMA kelas 2, kelas 3. Saya pulang dapat piala gede loh, gede banget. Saya bangga banget pulang dapat piala. Papa saya nangis gitu. Dan saya ngerasa saya kok gak dihargai gitu. Dan saya juga marah. Tapi papa saya nangis, dia bilang kamu udah bukan anakku. Nah, jadi teman-teman ada bayangan ya orang seperti apa ya beliau ya. Nah, tapi tahun 2000 berapa ya? Jadi saya udah pulang pergi ke Tiongkok, saya balik ke Indonesia. Waktu itu 2010, mama saya udah mau meninggal. Itu ceritanya ada di titik nol. Dan mama saya udah mau meninggal. Terus saya bilang ke papa saya, oh ceritanya di titik nol bahasa Inggris, tapi ada di kita dan mereka. Jadi saya bilang ke papa saya, karena kan 2010 papa saya itu stroke, jadi usianya udah lanjut. Terus saya bilang, saya mau mewujudkan mimpi papa untuk Beko. Karena kan saya tinggal di Cina udah 10 tahun. Ya kayaknya takutnya nggak ada waktu lagi untuk wujudnya mimpinya papa. Terus papa saya bilang gini, bukan, itu namanya bukan Beko. Itu bukan namanya pulang ke tanah air. Itu namanya cuma pergi ke Tiongkok. Jadi dia udah nggak nyebut Tiongkok sebagai tanah leluhur, udah nggak nyebut Tiongkok sebagai tanah air. Ya, dia cuma bilang itu cuma namanya pergi ke Cina. Oh, dia nggak akan pernah menyebut kata Cina karena Cina itu sensitif buat orang-orang angkatan beliau ya. Jadi itu cuma namanya pergi ke Tiongkok. Nah, saya jadi nggak percaya gitu loh, orang yang dulunya sangat penuh dengan penderitaan pada zaman Indonesia dan saya tahu dia sangat tidak menyukai rezim gitu kan. Kok bisa mengatakan tanah air kita bukan di sana, tapi tanah air kita di sini, di Indonesia. Di sini kita harus mengabdi. Itu kaget saya, kayak kok drastis banget perubahannya Papa gitu. Nah, yang mubah itu apa? Yang mubah Papa saya dan sebenarnya banyak orang Tionghoa di Indonesia adalah perubahan yang terjadi di Indonesia sendiri. Jadi setelah zamannya Gus Dur, orang Tionghoa kan aturan-aturan diskriminatif dihapus, ya kan. Kemudian orang Tionghoa bisa ngelayain Imlek, agama Konghucu diakui, ya kan, bisa belajar Mandarin. Itu buat orang-orang yang dulu merasa identitasnya ditolak. Seketika itu mereka merasa identitas mereka diterima dan mereka itu bukan lagi merasa sebagai warga kelas 2. Jadi papa saya itu yang dia katakan Indonesia sudah menerima kita. Kita orang Indonesia. Itu kaget banget saya dengar ini. Jadi papa saya supaya bisa mengabdi pada tanah air ini, dia itu semua duitnya itu dipakai untuk bangun sekolah yang bisa mengajarkan tiga bahasa Indonesia, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi itu kerjasama juga dengan Institut Confucius juga zaman dulu, tapi kemudian mereka ini sendiri. Intinya supaya orang Tionghoa itu melebur dengan berbakti dan juga untuk bisa memajukan pendidikan. Jadi duit-duitnya semua dikasih gitu. Saya nggak dapat warisan akhirnya, ya gitu. Pokoknya duitnya buat ke situ. Jadi tiba-tiba enggak, saya nggak butuh pergi ke Tiongkok karena itu udah bukan mimpi saya. Mimpi saya itu bangun sekolah ini. Itu kata papa saya.
Terus satu kata yang dia katakan itu membekas banget. Kalau kamu merasa kamu sebagai korban, kamu selamanya akan jadi korban. Kalau kamu merasa kamu minoritas, kamu selamanya akan jadi minoritas. Kita ini bukan korban, kita ini bukan minoritas, kita ini bukan objek. Kita ini bisa menentukan nasib kita sendiri. Dan itu yang kata-kata yang saya pegang, dan itu juga membantu saya untuk berdamai dengan identitas saya. Berhenti untuk merasa kita ini minoritas, kita diperlakukan korban, kita ini warga kelas 2. Kalau kita merasa itu, ya itu akan terjadi terus, ya kan? Itu semua dari ini. Ya, buat saya, ini yang di bagian bab 12 saya ceritakan, proses perdamaian saya dengan identitas saya adalah merangkul semua identitas yang ada dalam diri saya, keindonesiaan saya, ketionghoaan saya, ya, identitas agama saya, bahasa saya, semua itu adalah bagian dari warna yang membuat hidup saya berwarna. Jadi kalau dikatakan apakah jadi minoritas itu sebuah kelemahan, justru saya sekarang merasa itu kelebihan. Saya punya warna yang lebih banyak daripada orang lain. Ya, saya punya warna Indonesia ada, warna Tionghoa ada, ya kan. Tempat-tempat yang saya kunjungi dan bahasanya saya pelajari itu juga memberi warna buat saya. Dan saya merasa bersyukur karena semua itu memperkaya hidup saya. Dan cara kita bisa berdamai dengan identitas adalah dengan merayakan semua identitas dalam diri kita. Bukan cuma negara kita yang beragam, diri kita pun beragam. Dan kita pun juga harus bisa merayakan keberagaman yang ada dalam diri kita. Itu adalah solusi saya untuk